Injil Markus itu Yesusnya berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Paulus. Tentu kita harus lihat apakah pemberitaan Paulus itu, Yesus yang diberitakan Paulus itu menjadi antitesis dari Yesus yang disampaikan oleh Markus, oleh Markus, oleh rasul-rasul seperti Petrus. Nah, ini kan perlu diuji. Kita perlu uji. Nah, kalau kita lihat konteks historisnya, tidak ada keraguan dari para rasul bahwa Yesus yang diberitakan oleh Paulus itu berbeda dengan Yesus yang disampaikan oleh di dalam Markus dan juga oleh rasul-rasul yang lain. Artinya penyampaian Paulus itu diterima sebagai kebenaran. Artinya mereka mengakui bahwa itu Yesus yang sama yang diimani oleh rasul-rasul yang lain. Nah, seperti pernyataan Petrus menerima semua tulisan Paulus itu sebagai firman Allah. Ya, di surat Petrus 2 Petrus pasal 3 ayat 15-16, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-surat itu adalah hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikkan menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Artinya Petrus sendiri memberikan legitimasi, keabsahan bahwa pemberitaan Paulus itu bersumber dari kebenaran. Nah, jadi Yesus yang diimani, yang diberitakan oleh Paulus adalah Yesus yang juga diberitakan oleh Petrus dan rasul-rasul yang lain. Itu pertama. Yang kedua, kita kembali ke Markus tadi. Markus 13 ayat 29, Markus berapa tadi? Yang dengarlah Israel, Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Nah, sebenarnya pengutipan di dalam Injil Markus, pernyataan Tuhan Yesus dalam Injil Markus itu adalah satu kalimat yang sudah disampaikan kepada orang Israel dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Ulangan 6 ayat 4 itu, Sema Israel, Yehova Elohinu, Yehova Ehad. Dengarlah hai Israel, Yehova Elohinu, Yehova itu Tuhanmu, dan Yehova itu Ehad. Nah, dari konstruksi gramatikal yang disampaikan di dalam tata bahasa Ibrani, itu terlihat kejamakan dan ketunggalan. Sema Israel, Yehova Elohinu. Elohi itu jamak, Allahmu, Elohim. Kalau tunggalnya itu El. Jadi Yehova Elohinu itu jamak. Lalu ditambah lagi dengan Yehova Ehad. Yehova Ehad, Esa. Jadi jamak dan tunggal itu sudah dibicarakan. Nah, jadi konsep ketuhanan yang hari ini diimani oleh orang Kristen itu tidak langsung menjadi satu hal yang berdiri sendiri, tetapi itu kelanjutan dari apa yang diimani oleh orang-orang beriman, nabi-nabi. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 itu sudah menyatakan konsep kejamakan dan ketunggalan. Dalam bahasa Ibraninya Beresit bara Elohim wa et hasamayim wa et haares. Beresit bara Elohim, bara Elohim, bara. Itu dalam konstruksi bahasa gramatikal Ibrani itu bentuk kal imperfect, orang ketiga tunggal. Dia mencipta,
dia mencipta Elohim, dia tunggal jamak. Ya, Elohim jamak, dia orang ketiga tunggal. Jadi konsep tunggal dan jamak itu sudah dibicarakan. Ya, sudah dibicarakan. Jadi kekristenan itu tidak datang dari satu kepercayaan baru, tetapi kekristenan itu ialah sebuah keyakinan yang bersumber dari wahyu, ya, wahyu ilahi. Nah, bicara tentang Yesus Kristus, janji tentang Yesus Kristus, ya, janji tentang Yesus, tentang juru selamat itu sudah dibicarakan, sudah disampaikan di dalam perjanjian lama. Itulah korban, ya, praktek korban yang dilakukan, ibadah korban yang dilakukan oleh Habel, persembahan korban yang dikorbankan oleh Habel, kemudian oleh Abraham, Ishak, Yakub, bahkan bangsa Israel. Korban itu adalah simbol dari penghapusan dosa. Karena dosa adalah pelanggaran hukum Allah, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, Yesus Kristus itu, ya, inkarnasi Yesus Kristus itu menyatakan keadilan Allah, bahwa dosa harus dihukum. Nah, penghukuman dosa itu, ya, dosa harus dihukum, dan hukuman dosa itu adalah maut. Maka Allah menyatakan keadilan dengan mengutus, ya, mengutus anaknya, inkarnasi Yesus Kristus. Nah, konsep Immanuel, Allah dan manusia, itu sudah dibicarakan, ya, di perjanjian lama, bicarakan jauh sebelum Musa pada waktu Yakub, ya, pada waktu Yakub. Tadi Kejadian 32 ayat 28, nanti Kang Dito bisa catat itu. Kejadian 32 ayat 28 itu Allah dan manusia. Yakub bergumul melawan Allah dan manusia. Ya. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Paulus? Paulus tidak mendirikan satu agama atau satu kepercayaan yang baru, tetapi Paulus meneruskan apa yang sudah dia terima, ya, dari Tuhan Yesus. Bahkan di dalam 1 Korintus pasal 11, ya, penegasan Rasul Paulus, ya, ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti. Nah, jadi bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Ya, jadi kalau mau menggugurkan legitimasi bahwa Yesus Paulus itu berbeda dengan Yesus yang dibicarakan di Markus dan Yohanes, pertama-tama kita harus lihat bahwa ternyata rasul-rasul tidak pernah menolak, mengakui bahwa Yesus. Baik, sudah diulang Pak, udah sirkuler Pak, tadi udah dijelasin, udah berbicara tentang itu. Saya rasa mempersingkat waktu ya, karena netizen di bawah juga banyak yang komplain. Ini kalau diputar lagi, balik lagi ke sana kemari lagi. Sebenarnya kalau kita kutip tadi jelas yang disampaikan Yesus dengan yang disampaikan Paulus, tetapi membantahnya ke dalam gramatikal, linguistik, perjanjian lama. Padahal Bapak tadi setelah dengan guru saya, dengan abang saya, Bapak udah terjun tuh gara-gara nge-lag mungkin sinyalnya. Itu sudah poinnya sudah dapat kami semuanya. Kalau dikatakan Yakub bergumul dengan Allah, yang di terjemahan Anda itu sebenarnya adalah Elohim, malaikat Tuhan. Jadi itu sudah final tadi ya, kita semua sudah dapat ilmu dari abangda kita. Namun gini Pak, yang kita angkat adalah Yesus asli dan Yesus palsu. Bukan kepremingan Paulus. Yang kita ambil substansinya adalah yang diberitakan oleh Paulus, ini mengarah Yesus yang dia tahu, bukan yang diketahui oleh murid-murid. Anda mungkin tidak melihat apakah Kefas di situ Petrus yang ditulis sendiri oleh Paulus. Kefas dan Paulus dituliskan, dia yang menulis nih Paulus, karena ada unsur bahwa Paulus menginginkan untuk mengajarkan tentang yang dia ketahui kepada non-Yahudi Pak. Galatia pasal 2 nomor 14 Pak. Saya rasa Anda tahu di situ Kefas artinya Petrus ya. Tetapi waktu itu bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Bible. Aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir
dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk secara Yahudi, untuk hidup secara Yahudi? Ini justru membedakan. Paulus dan Kefas atau Petrus tidak sejalan, Pak. Petrus ini dikatakan tidak boleh mengajarkan kepada non-Yahudi karena dia sendiri dituduh menjadi Yahudi yang kafir. Kalau Anda mengutip di surat Petrus, pahami dulu. Surat Petrus siapa yang menulis? Petrus sendiri atau muridnya? Ini pemahaman nih. Kalau tentang siapa penulis 1 Petrus dan 2 Petrus, maka Anda mengetahuinya, saya rasa. Ya, beda, Pak. Jangan ngambil comot sini, comot sana. Kita sedang membicarakan tentang Yesus asli dan Yesus palsu. Kalau mengarah kepada pengajaran, Petrus dan Saulus atau Paulus berbeda. Petrus ini murid Yesus. Petrus mengajarkan yang di Yudea, yang Paulus katakan, Galatia 1 nomor 22. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada saya. Paulus mengatakan, ya, tetapi rupaku tidak dapat dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Yudea ini adalah wilayah Yahudi. Ya, Yudea ini adalah wilayah Yahudi. Ada jemaat Kristus di Yudea. Apakah mereka Kristen yang diajarkan oleh Paulus? Tidak, ternyata Paulus tidak dikenal oleh mereka. Jadi pemahaman ini saya rasa Bapak memaksakan. Tadi kita dengarkan di Perjanjian Lama, Anda mengatakan dengan Barasit Elohim. Barasit Elohim itu Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub. Tadi pertanyaan dari saudara kita Pak Nasi Padang, itu Tuhannya Abraham dengan Tuhannya kami orang Islam sama di situ. Namun ini tentang 2 Yesus, Pak. Yesus yang asli, dia mengajarkan tadi yang sudah saya sebutkan. Paulus mengajarkan, ini berbeda dengan yang diajarkan Yesus. Apakah tidak Anda baca tentang perpecahan jemaat yang ada di 1 Korintus? Di situ dikatakan 1 Korintus pasal 1 nomor 12. Yang aku maksud ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas. Pak, jelas Kefas, Petrus dengan Paulus berbeda. Kenapa Anda tadi katakan sama? Berbeda. Petrus mengajarkan untuk Yahudi, Paulus memaksakan untuk non-Yahudi. Di situ yang lebih detail lagi, Paulus memaksakan kepada jemaat Roma bahwa membuat-buat suatu narasi yang penyesatan kepada non-Yahudi. Dia pengen mencangkokkan jemaat-jemaat non-Yahudi menjadi Yahudi rohani. Roma pasal 2 nomor 28. Yang disebut Yahudi adalah yang bukan lahiriah atau rohani. Yang disebut sunat bukan juga yang lahiriah, melainkan sunat hati atau sunat rohani. Inilah yang menjadikan bahwa non Yahudi ini, yang bukan Yahudi, supaya mengiblatkan diri kepada Yahudi atau Israel rohani. Ini yang disebut di dalam kitab Wahyu pasal 3 nomor 9. Orang yang menyebut dirinya Yahudi padahal bohong, padahal rohani, melainkan berdusta. Itulah jemaat iblis, Pak. Wahyu 3 nomor 9 dan Wahyu 2 nomor 9. Silakan, jemaat iblis itu kalau bukan Kristen non-Yahudi yang dibentuk oleh Paulus, berbeda dengan golongannya Petrus. Silakan, Pak. Gurunda kalau sudah bisa masuk Gurunda. Baik, jadi kita lihat, kita sekarang rekonstruksi ya peristiwa. Nah, Yesus yang diajarkan Paulus ternyata sama dengan Yesus yang diimani oleh Petrus.
Mengapa? Paulus mengajarkan bahwa Yesus Kristus mati tersalib dan juga bangkit. Nah, Yesus sendiri mengakui, Yesus sendiri membuat pernyataan bahwa dia akan mati disalib, ya, di dalam Injil Matius pasal yang ke-16, Matius 16 ayat 21 dan 22. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ya, jadi ini pernyataan Yesus. Matius 20 ayat 19. Ya, Matius 20 ayat 19. Ya, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, disalibkan, dan pada hari ketiga ia dibangkitkan. Ya, Matius 20 dari ayat 17 supaya jelas siapa pembicara. Kata Yesus, ayat 17 sampai 19. Kata Yesus, aku pergi ke Yerusalem. Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah, disalibkan, dan pada hari ketiga pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Nah, ini jelas, ya, jelas bahwa Yesus yang diberitakan Paulus adalah Yesus yang sama yang diberitakan oleh Rasul Petrus. Seperti tadi saudara mengangkat mengenai perbedaan pendapat yang terjadi antara Petrus dan juga Paulus, ya, terjadi perbedaan pendapat. Sebenarnya Paulus menegur Petrus, ya, Paulus menegur Petrus atas tindakannya yang tidak sejalan dengan pemberitaan. Nah, Paulus bertemu dengan Kefas bahkan di Galatia 1 ayat 18. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Nah, kalau memang apa yang diberitakan oleh Paulus, Yesus yang diimani oleh Paulus berbeda dengan Kefas, dengan Petrus, tentu, ya, akan terjadi silang pendapat. Iya, coba Anda baca 18 sampai 22, Pak. Apakah Paulus dikenal oleh jemaat Kristus Yudea itu, Pak? Saya sudah mengatakan tadi. Dikenal nggak dia? Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Ya, tidak semua orang kenal dia, ya, tidak semua orang mengenal, tetapi Kefas, ya, Yakobus menerima dia, ya, menerima Paulus. Nah, kemudian mengenai pertentangan, perbedaan, itu pernah terjadi di Kisah Rasul pasal 15. Itu ada persidangan, ya, Paulus datang ke Yerusalem, itu persidangan, sudah terjadi perbantahan, ya, Kisah Rasul 15. Ya, Paulus datang ke Yerusalem, ya, Kisah Rasul 15 ayat 1 dan 2. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Jadi pemberitaan Paulus itu tidak terlepas dari rasul-rasul yang lain. Nah, sepanjang Kisah Rasul pasal 15 ayat 1 sampai 21 itu terjadi, ya, suatu sidang,
satu sidang dan akhirnya menerima. Petrus sendiri pada akhirnya ya berdiri menyampaikan pendapat di ayat 7. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantara mulutku bangsa-bangsa lain mendengarkan berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan pembedaan antara kita dan mereka sesudah Ia menyucikan hati mereka dan iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita beroleh keselamatan sama seperti mereka juga." Jadi apa yang diajarkan Paulus ternyata dilegitimasi oleh Petrus, bukan dilegitimasi secara pribadi. Ini di persidangan di Yerusalem. Di mana Pak dalilnya tadi itu? Di mana? Kisah Para Rasul pasal 15, Pak. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 sampai ayat 21. Itu dilegitimasi. Jadi itu data historisnya jelas. Jadi kalau saudara membawa bahwa apa yang disampaikan oleh Petrus, Yesus yang disampaikan oleh Petrus berbeda dengan Paulus, itu tidak benar. Ya, tidak benar karena tidak ada data yang mendukung secara historis. Jadi kesinambungan yang disampaikan oleh Petrus itu juga yang disampaikan oleh Paulus, dan apa yang diajarkan oleh Paulus. Makanya selanjutnya ayat 11, ayat 12, 13 ya. Maka diamlah seluruh umat itu, mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantara mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarlah aku." Itu jelas ya. Jadi tidak ada dasar untuk membedakan Yesus yang diimani oleh Petrus, yang diberitakan oleh Petrus, Kefas, berbeda dengan Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Karena mereka bahkan terjadi dialog, akhirnya menerima bahwa benar ini yang diberitakan Paulus, sumbernya sama dengan apa yang kita beritakan. Ya, sekian. Oke. Mungkin yang tentang tadi saya bawakan, kalau dianggap tidak berbentuk